مثل قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك وكان عبد الله لا يصوم إلا أن يوفق صومه. Lebih dari 50 juta. Kemana uangnya? Adapun kalau orang-orang kaya, terutama orang-orang kufar ataupun kaum muslimin yang mubtala dengan dunia, maka mereka konglomerat mubtala dengan mengkoleksi dari mobil-mobil mewah, koleksi dari villa-villa di tempat-tempat yang tinggi seperti Bogor, Bukit Tinggi dan sebagainya. Maka inilah keadaan dari orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah. Maka mempelajari rijal dari sanad, diharapkan kita memperbaiki akhlak kita dan melecut diri kita untuk lebih semangat belajar. Maka seperti kita pelajari pelajaran-pelajaran yang lalu, bagaimana si fulan hafalannya sangat kuat, bagaimana si fulan tidak pernah mencatat di majelis seperti Amir ibn Syarahil, dan juga rawi yang kemarin kita baca siapa? Taib Ismail ibnu Ulayyah, Ismail ibnu Ibrahim ibnu Miksam. Maka dia tidak pernah mencatat di majelis. Namun kalian pun jangan menjadi dalil, aku tidur ajalah di masjid pas dars, nanti aku tulis semua yang diucapkan oleh ustadz. Maka tidak seperti itu. Maka di sini Laits ibnu Sa'ad meriwayatkan di sanad yang pertama dari Uqail, dan Uqail barakallahu fikum Uqail ibnu Khalid al-Aili, yang mana dia juga seorang imam. Dan Uqail ibnu Khalid selain thiqah, maka dia pun min asbatin nas, dari Imam Az-Zuhri. Berkata Yahya ibnu Ma'in, thiqatun hujjah adduhu min asbatin nas fi Zuhri ba'da Malik wa Ma'mar. Maka disebutkan bahwa dia thiqatun hujjah, dan dia termasuk dari orang yang paling kuat periwayatannya dari Imam Az-Zuhri. Maka dari sini barakallahu fikum, sangat baik sanad yang pertama ini, di mana di sini disebutkan Yahya ibnu Abdillah ibnu Bukair periwayatannya paling kuat kepada Laits ibnu Sa'ad, dan begitupun periwayatan Uqail paling kuat periwayatannya dari Imam Az-Zuhri. Maka Uqail ibnu Khalid thiqah min asbatinas dari Imam Az-Zuhri, dan di sini meriwayatkan dari Az-Zuhri. Dan begitupun Yahya ibnu Abdillah ibnu Bukair imam thiqah meriwayatkan dari Laits ibnu Sa'ad, dan dia orang yang paling kuat periwayatannya dari Laits ibnu Sa'ad. Maka selesai sanad yang pertama, kembali kepada Imam Az-Zuhri, madarus sanadnya. Maka kembali kita masuk kepada sanad yang kedua, gurunya Imam Al-Bukhari, Muhammad ibnu Muqatil. Maka Muhammad ibnu Muqatil, dia adalah rawi yang thiqah dari Abdullah ibnul Mubarak, dari Muhammad ibni Abi Hafsah ataupun Muhammad ibnu Maisarah. Maka semua rijalnya pun thiqat. Rijal di sini pun thiqah, rijal yang pertama pun thiqah semuanya. Maka madarul hadis dari Ibnu Syihab, siapa nama Ibnu Syihab? Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri, imam muhaddis di zamannya, dan dia di tabaqah yang keempat dari tabi'i shagir. Meriwayatkan dari Urwah ibnu Zubair. Siapa Urwah ibnu Zubair? Urwah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam, yang mana
dia kabilahnya Al-Qurashi Al-Madani, dan dia seorang rawi yang thiqah masyhur. Dan Urwah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam, apa hubungannya dengan Aisyah di dalam sanad ini? Dia mengatakan kepada Aisyah, khalah, bibiku. Kenapa? Karena Urwah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam anaknya Urwah ibnu Zubair, anaknya Az-Zubair, yang menikahi dengan Asma, kakaknya Aisyah binti Abi Bakar. Maka Urwah jabatannya dengan Aisyah khalah, bibi. Maka dia dari mahram Aisyah. Dan banyak periwayatannya dari Aisyah karena masih satu keluarga. Lalu dia seorang yang faqih dan masyhur di zamannya. Sampai Ibnu Syihab, muridnya yang meriwayatkan hadis ini, mengatakan, bahron la taqaddaruhu dala wa ma ra'aitu agzar haditsan min Ubaidillah ibn Abdullah. Dan disebutkan oleh Muhammad ibnu Sa'ad, thiqatun katsirul hadis, fikhiyan, aliman, sabtan, ma'munan. Maka dia dipuji di sini ahli hadis dan ahli fikih, alim dan sangat kuat hafalannya. Dan dia di tabaqah yang ketiga, dan tabaqah yang ketiga adalah tabaqah al-wusta dari tabi'in, di atas dari Imam Az-Zuhri, dan di bawah dari para mukhadram, dan di bawah dari Sa'id ibnul Musayyib. Meriwayatkan dari Aisyah. Maka siapa Aisyah? An Aisyata, indak ya Hudzaifah, an Aisyata. Aina mikrofon? Apa i'rabnya an Aisyata? Limada Aisyata laisa an Aisyati? An harfil jar, Aisyata ism majrur wa alamat jarrihi al-fathah niyabah 'an al-kasrah li'annahu min al-ism alladhi la yansarif. Mada illatuha? Al-alamiyah wal ta'nithiyah. Al-alamiyah wal ta'nith. Al-alamiyah wa ta'nis. Ahsan. Maka Aisyah tidak dibaca an Aisyati, tetapi an Aisyata. Seperti ini juga nama-nama perempuan, an Fatimata, bukan an Fatimati, an Aisyati. Dan begitu pun nama-nama laki-laki, an Talhata, an Hudzaifata, an Hamzata, an Ubaidah, dan seterusnya. Maka di sini mamnu minas sarf, sehingga dibaca an Aisyata. Adapun Aisyah barakallahu fikum, dari manakibnya banyak, maka dia putri dari Abi Bakar As-Siddiq, istri Nabi yang paling dicintai. Dan Nabi menikahinya di Makkah sebelum hijrah 2 tahun. Dan pada saat dinikahi umurnya diriwayatkan 6 tahun, diriwayat 8 tahun, diriwayat 9 tahun. Kemudian ibtana biha bil Madinah wa hiya ibnatu tisa. Kemudian Nabi ibtana, maknal ibtana, dia masuk seperti seorang suami kepada Aisyah. Maknanya Nabi menikahinya di Makkah sebelum hijrah. Setelah 2 tahun hijrah, berarti 4 tahun setelah itu ataupun 3 tahun setelah itu, Nabi masuk menyiapkan rumah untuknya dan menjadikannya dia seorang istri. Itu makna. Dan dia berusia 9 tahun pada saat itu. Dan Al-Arab, banyak dari mereka perempuan-perempuan yang badannya besar, gennya tinggi, besar, dan dalam usia seperti itu banyak dari mereka yang sudah haid. Dan ibunya Ummu Ruman bintu Amir. Dan Aisyah termasuk dari
putri Abi Bakar yang masuk kepada Islam semenjak kecil. Seperti Abdullah bin Umar. Bahkan sebelum dilahirkan sudah fitrah bapaknya masuk Islam. Dan dia, Aisyah ini lebih kecil daripada Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beda 8 tahun. Maka putri Nabi dengan istrinya berbeda 8 tahun. Dan dari keutamaan Aisyah banyak sekali, di antaranya yang paling populer adalah innaha minal muksirin fi riwayatil athar. Dia termasuk perempuan yang paling banyak hadisnya, menunjukkan kecerdasan beliau. Maka kalau dihitung, dia ada di ranking yang keempat setelah Anas ibnu Malik, sebelum Ibnu Abbas. Maka dia setelah Anas ibnu Malik, kemudian Aisyah, kemudian Ibnu Abbas. Berarti urutannya bagaimana? Dia di ranking yang keempat, pertama Abu Hurairah, kedua Abdullah ibnu Umar, ketiga Anas ibnu Malik, keempat Aisyah, kelima Ibnu Abbas. Maka beliau melebihi dari laki-laki seperti Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Ali radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Dan musnad Aisyah disebutkan oleh para muhaddisin mencapai 2210 dia hafal dari Nabi. Dan hadis-hadis beliau banyak dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini keutamaan beliau dari segi periwayatan ilmu hadis. Maka banyak di Sahih Al-Bukhari, Muslim dan Kutubus Sunan an Aisyata. Dan dari keutamaan beliau juga, Allah kumpulkan di hati Nabi Muhammad kecintaan kepada bapaknya dan kecintaan kepada putrinya. Seperti di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Utsman, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'atha Amr ibn al-As ala jaisin dzati salasil, bahwa Nabi Muhammad mengutus Amr ibn al-As di perang dzata salasil. Maka dia bertanya kepada Nabi, ayunas ahabu ilaik ya Rasulullah? Qala Aisyah. Wa minar rijal qala abuha. Bahwa Nabi Muhammad ditanya, siapa orang yang paling cintai? Dijawab langsung secara mutlak, Aisyah. Menunjukkan bahwa dia sangat mencintai Aisyah. Lalu dari perempuan, dari laki-laki, dijawab bapaknya. Maka dikumpulkan di hati Nabi kecintaan kepada Abu Bakar dan kecintaan kepada anaknya. Dan dari keutamaan beliau, barakallahu fikum, radhiyallahu anha, Jibril sendiri malaikat memberikan salam kepada Aisyah. Dan Aisyah ketakutan karena Jibril melihatnya. Maka di sini fitrah bagaimana seorang perempuan salehah, Jibril makhluk yang bukan manusia melihatnya di rumahnya. Dan perempuan di rumahnya bebas, terbuka rambutnya dan terbuka mungkin dari kakinya dan betisnya, wallahu a'lam. Maka dia merasa ketakutan di saat mendapatkan salam dari Jibril. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Nabi mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, hada Jibril yukri'uki as-salam. Wahai Aisyah, ini Jibril sebelahku, dia memberikan salam. Fakultu wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh tara mala ara turidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat dan aku tidak melihat, dia ingin Nabi, bukan menginginkannya, ingin ketemu dengan Nabi. Maka inilah ucapan wanita yang salehah. Meskipun begitu dia tetap takut karena
bukan suaminya melihatnya. Adapun perempuan di zaman sekarang, maka tersembunyi di rumahnya, kemudian membuka kamera dan bergoyang TikTok, maka disebarkan apa yang dia lakukan di kamarnya, berjoget-joget, membuka payudara,